Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mehastuti dengan NIM 2011010006. Sekarang saya akan mempresentasikan atau memperbahas tentang pembaharuan Islam di Minangkabau. Konflik di suatu daerah bukanlah sesuatu yang aneh atau asing lagi dalam sejarah peradaban dunia. Begitupun di wilayah Minangkabau. Repulasi Patri. Peperangan Patri merupakan peperangan yang pada awalnya akibat pertentangan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan. Juga peperangan yang berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya, terutama di kawasan Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga 1838. Peperangan ini dimulai dengan manualnya gerakan kaum Patri atau kaum ulama dalam menentang perbuatan-perbuatan yang marak waktu itu di kalangan masyarakat yang ada dalam kawasan Kerajaan Pagaruyung sekitarnya, seperti perjudian, penggunaan madat atau opium, minuman keras, sirih, dan juga aspek hukum adat masyarakat mengenai warisan dan umumnya. Dan adapun sebab terjadinya peperangan Patri. 1. Adanya pertentangan paham antara golongan Wahabi yang ingin memurnikan ajaran agama Islam dengan para golongan tasawuf yang terdiri dari kaum bangsawan dan penangkau adat. 2. Adat kebiasaan buruk yang disahkan oleh kaum adat seperti minum-minuman keras, berjudi, merokok, dan lain-lainnya. Yang ketiga, adanya pertentangan antara hukum adat dengan hukum di agama Islam. Yang keempat, terjadinya perbuatan pengaruh antara kaum adat dengan ulama. Yang kelima, adanya campur tangan bangsa Barat dalam perbuatan kekuasaan tersebut, yaitu Inggris dan Belanda. Yang keenam, pertemuan antara kaum adat dengan ulama untuk menyelesaikan semua persoalan selama ini di Kota Tengah sampai karena usaha itu tidak berhasil. Kaum adat diserang oleh kaum ulama. Kemudian kaum adat meminta bantuan kepada Belanda di Padang pada tahun 1821. Perang Patri terjadi di Kota Lawas. Kemudian berkembang di daerah lainnya seperti Alahan Panjang. Waktu peperangan mereka dipimpin oleh Datuk Bandaro melawan adat yang dipimpin oleh Datuk Sakti. Perang Patri kemudian kalinya setelah berakhirnya peperangan di Penogoro dan pulihnya kekuatan Belanda di Jawa. Pemerintah Hindia sehingga Belanda kembali mencoba untuk menundukkan kaum Patri. Perlawanan bersama. Namun, sejak awal 1833, perang perubahan menjadi perang antara kaum adat dan kaum Patri melawan Belanda. Kaum pihak telah bahu-membahu melawan Belanda. Pihak yang semula bertentangan akhirnya bersatu melawan Belanda. Di ujung penyesalan muncul kesadaran mengundang Belanda untuk konflik justru menyengsarakan masyarakat Minangkabau itu sendiri. Setelah menyadari kaum Belanda bukan hanya menghadapi kaum Patri saja, tetapi secara keseluruhan masyarakat Minangkabau.
serangan ke Bonjol pada tanggal 16 April tahun 1835. Pasukan Belanda memutuskan untuk mengadakan serangan besar-besaran untuk menaklukkan Bonjol dan sekitarnya. Pasukan Belanda dipimpin oleh Letnan Kolonel Baure yang kemudian memecah pasukannya menjadi 2 bagian yang bergerak masing-masing dari Matur dan Bamban. Dan pada 23 April tahun 1835, gerakan pasukan Belanda ini telah berhasil mencapai tepi Batang Ganting dan terus menyeranginya dan berkumpul di Batu Sari. Akhir dari Perang Batri pada tahun 1337, bentang Bonjol dapat dikuasai Belanda dan Tuanku Iman Bonjol berhasil ditipu dan ditangkap. Tetapi peperangan tersebut masih berlanjut sampai akhirnya bentang terakhir kaum Patri didahulu di bawah pemimpinan Tuanku Tambasau jatuh pada tahun 28 Desember 1838. Dampak revolusi Patri terhadap adat Minangkabau terwujudnya sembayan bersatunya kaum adat dan kaum ulama. Adat dan agama berjalan seiringan. Bidang agama, kebangkitan Islam periode setelah Paderi lebih banyak dipicu oleh persoalan tarekat, khususnya tarekat Naqsyabandiyah dan Syattariyah. Bidang pendidikan, gerakan untuk melakukan perubahan dari kaum muda diyakini sebagai gerakan Islam modern di Minangkabau. Mungkin sampai di sinilah yang dapat saya bahas. Jika ada yang salah atau yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.